Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita masuk kepada renungan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan pada hari ini kami boleh mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas pertolongan bagi kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Urapi kami semua Roh Kudus, agar kami dapat memahami semua apa yang kami terima oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami semua. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berikan kekuatan, bukan lidah urapan, lidah kuasa, dan Roh Kudus yang memenuhi dan menguasai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami sahabat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Salam teman-teman. Pada saat ini kita berbicara tentang firman Tuhan dengan tema generasi penuai. Kenapa saya angkat tema generasi penuai? Sebab pada akhir-akhir zaman ini banyak nubuat, banyak pemberitaan firman Tuhan bahwa Tuhan memanggil dan memakai kaum muda ikut terlibat dalam penyampaian firman Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam melayani Tuhan. Nah, terlebih kita harus memahami dulu dasar firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-3. Lukas pasal yang 10 ayat 1 sampai yang ke-3. Saya bacakan kepada kita. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jadi pada akhir zaman ini, sebelum kedatangan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan mendapatkan keselamatan, banyak jiwa-jiwa yang akan mencari juru selamat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, perlu kita pahami bahwa generasi penuai ini yaitu sekelompok komunitas yang tergolong usia muda atau remaja yang akan diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani tubuh Kristus berdasarkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu di mana bahwa Tuhan Yesus Kristus mengutus seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala-gembala, bahkan orang-orang yang telah menerima keselamatan. Dan terkhusus kepada kaum muda pada saat ini, bahwa dipakai oleh Tuhan untuk diutus bekerja di ladang Tuhan. Nah, siapakah para generasi penuai ini? Kita harus garis bawahi bahwa generasi penuai ini dalam konteksnya itu bahwa orang-orang yang akan bekerja di ladang Tuhan dalam dunia pelayanan di dalam komunitas gereja. Jadi inilah yang disebut generasi penuai. Bukan hanya tertuju kepada hamba-hamba Tuhan saja, bukan hanya tertuju kepada pendeta-pendeta, bukan hanya tertuju kepada gembala-gembala,
tetapi setiap orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dapat kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kaum muda yang memiliki power untuk semangat di dalam menjalani kehidupan ini, selama masih ada kekuatan fisik yang sehat, segar, bugar, marilah respon kasih Tuhan itu untuk melayani Tuhan, sehingga kita disebut nanti generasi penuai. Nah, pada akhir zaman ini, di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, di sana dikatakan pada akhir-akhir zaman ini banyak teruna-teruna yang akan dipakai Tuhan untuk bernubuat, melakukan segala perkara-perkara dalam hal pemberitaan firman Tuhan. Kita baca terlebih dahulu Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Hari Tuhan, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang percaya kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi kita kutip di dalam ayat yang ke-28 dan 29 tadi, bahwa anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan akan bernubuat, hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi Tuhan Yesus akan mencurahkan roh kudusnya. Mencurahkan roh kudusnya kepada siapa? Kepada kita yang telah menerima keselamatan, kepada kita semua kaum muda yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, minggu-minggu yang lalu hambanya Pak Samuel telah menyampaikan firman Tuhan untuk menegakkan iman atau memotivasi adik-adik kami semuanya untuk tetap bergumul, untuk berdoa yang tiada berhentinya. Nah, kenapa orang yang berdoa selalu dituntun oleh Roh Kudus? Karena mereka memiliki komunitas atau komunikasi hubungan intim kepada Tuhan. Nah, saya percaya pada hari ini bahwa kaum muda diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dilimpahkan curahan Roh Kudusnya bagi kita semua. Nah, orang yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus, dibekali oleh Roh Kudus, maka orang tersebut akan dipakai oleh Tuhan, akan dikaruniakan karunia-karunia yang baru, karunia-karunia Roh Kudus, guna untuk memperlengkapi tubuh Kristus pada akhir zaman ini. Nah, kita harus garis bawahi bahwa generasi penuai itu adalah orang-orang yang cenderung hatinya melekat kepada Tuhan dan selalu memiliki
kehausan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah kita kaum muda selalu rindu ingin menyanjung Tuhan, bertemu dengan Tuhan lewat pribadi-pribadi di dalam doa. Nah, jadi pada akhir zaman ini sudah diambang pintu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini dari akhir zaman. Nah, akhir dari akhir zaman. Jadi generasi penuai di situ adalah adik-adik kami sekalian, kita semua yang akan dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk terjun di dunia pelayanan. Jadi jika ada sebelum-sebelumnya yang belum terlibat dalam dunia pelayanan, mari saya memotivasi adik-adik semua untuk ikut terjun dalam pelayanan supaya pemakaian Tuhan lebih dahsyat dan mujizatnya nyata bagi kita semua. Nah, pada hari-hari terakhir, nah ini tadi kembali di dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Nah, ini pada hari-hari terakhir yang dimaksud adalah pada akhir zaman ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Memang dulu di dalam Kisah Para Rasul diceritakan di sana bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Lebih lagi di akhir zaman ini Tuhan lebih lagi mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua yang akan sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Dia di dalam roh dan kebenaran lewat pemahaman, lewat kegiatan kita untuk belajar, menyelidiki, membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, hamba-hambamu laki-laki akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua atau yang sudah tergolong usia dewasa, orang tua kita pada saat-saat akhir zaman ini akan banyak mendapat mimpi di dalam hal proses kronologi kedatangan Tuhan. Jadi kita di sana disebut orang-orang yang bijaksana, di mana kita dapat memahami bagaimana situasi akhir zaman ini mempersiapkan diri atas kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus ambil bagian untuk terjun di dunia pelayanan, mengajak adik-adik kami semua untuk melayani Tuhan di dalam komunitas ibadah, komunitas pelayanan, di dalam sebuah gereja, terkhusus di gereja kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu komunitas ini banyak sekali dipakai oleh Tuhan dalam menunjang terbangunnya tubuh Kristus yang esa dan am. Nah, jadi jelas bahwa kita dipakai oleh Tuhan. Bukti bahwa generasi penuai dipakai oleh Tuhan untuk melayaninya, yaitu tadi di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 dan seterusnya, dan Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai yang ke-21 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi jelas sekali di sana bahwa bukti bahwa generasi penuai dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam melayaninya. Nah, dalam melakukan tugas penuaian, tugas pelayanan pada akhir zaman, kita tidak bekerja sendiri, melainkan Roh Kudus akan menyertai kita dalam pengutusan Tuhan terhadap pelayanan bagi kita masing-masing. Nah, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
walaupun dulu disampaikan kepada rasul-rasul di loteng Yerusalem, tetapi firman Tuhan terus bekerja pada perkembangannya sampai pada hari ini. Sehingga yang menjadi saksi pada saat ini, yang menjadi generasi penerus yang menyampaikan firman Tuhan, yang diutus oleh Tuhan adalah kita semua pada akhir zaman ini, yaitu menjadi saksi Tuhan di daerah Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi dalam hal pelayanan itu mulai dari keluarga, komunitas, pelayanan di gereja, masyarakat, dan bahkan bangsa Indonesia tentunya, dan seluruh jagat raya ini kita dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan lalaikan karunia-karunia yang ada kepada adik-adik semua, kepada saudari-saudariku, saudara-saudaraku semuanya, sebab dalam hal pemakaian oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memandang umur, tidak pernah melihat siapakah kita, tidak pernah melihat masa lalu kita, tetapi Tuhan melihat masa depan kaum muda yang akan lebih cerah dalam dunia pelayanan. Kita baca Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai yang ke-27. Jadi ini sebagai kekuatan kita bahwa dalam pelayanan tidak sendiri, kita tidak sendiri, tetapi ada kekuatan, ada power kita, ada spirit kita untuk melayani Tuhan, yaitu kita disertai oleh Tuhan. Dasar disertai oleh Roh Kudus, yaitu yang pertama tadi, orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, bergumul, terlebih-lebih dalam situasi akhir zaman ini, situasi yang kita hadapi, yang kita alami. Justru dibalik semua itu kita ditekankan, kita diarahkan oleh Tuhan untuk berdoa. Lalu orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, orang-orang yang sungguh bergumul kepada Tuhan, inilah ciri khas yang disertai oleh Roh Kudus dalam pelayanan. Nah, tetapi di dalam firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yaitu wawasan surga bumi, wawasan firman Allah, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu. Dan setelah mengajarkan segala sesuatu, Tuhan berjanji, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam penuaian, dalam pekerjaan penuaian ke depan, Tuhan mengutus kita, Tuhan berfirman, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekalipun nanti ke depan kaum muda ini mendapatkan atau bertemu banyak suatu masalah dalam dunia pelayanan, seperti tadi yang disampaikan di dalam Lukas pasal 10 ayat 3, bahwa aku akan memutus engkau di tengah-tengah serigala. Itu namanya serigala adalah godaan iblis dan setan. Jadi kita bertemu dengan kuasa-kuasa kegelapan dalam dunia pelayanan. Nah, jadi tidak perlu takut, tidak perlu gelisah maupun gentar hati, tetapi hadapilah dengan keberanian iman. Maka firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jika Roh Kudus menyertai kita dan roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan, maka segala sesuatu yang kita hadapi dalam dunia pelayanan itu, termasuk serigala-serigala buas yang akan mengganggu pelayanan kita, akan tersingkir, dibebaskan, dihancurkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, sehingga kita dibebaskan dari segala cengkraman iblis dan kita ditolong, dibela oleh Tuhan. Nah, saya percaya saat ini kita terus
menggali karunia-karunia yang ada di dalam kita, kita harus bertanya kepada Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Tuhan, sebenarnya apa karunia yang ada padaku? Akan kuberikan kepadamu dalam dunia pelayanan. Inilah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan, utuslah aku Tuhan dalam pekerjaan pelayanan. Oleh sebab itu ketika kita punya power semangat yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita semua. Firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah generasi penuai, kepadanya aku berkenan, kepadanya kucurahkan rohku. Nah, itu kita harus pegang iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Kita harus memakai pakaian, yaitu firman Allah. Pakaian kita setiap hari adalah sungguh-sungguh berdoa. Itulah pakaian-pakaian orang-orang yang akan dicurahkan Roh Kudus. Nah, orang yang disertai oleh Roh Kudus dan sungguh-sungguh tekun berdoa akan memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Mari kita baca dulu 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai yang ke-8. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Satu Korintus pasal 14 ayat 12. Kita baca lagi 1 Korintus pasal 14 ayat 12. Nah, sebelumnya kita baca dulu yang ayat, mulai dari ayat 1 dulu. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa ditekankan untuk karunia bernubuat? Sebab orang-orang yang beroleh nubuat ke depan akan mendapat petunjuk Tuhan bagaimana cara untuk bekerja dalam membangun jemaat, membangun jiwa-jiwa orang-orang yang akan mendapat keselamatan, yang akan dibawa masuk di dalam rumah Tuhan. Nah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, yang berkata-kata pada manusia, yang membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, yang membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, yang membangun jemaat. Nah, ini banyak pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, tetapi di dalam semuanya itu satu yang mengerjakannya, yaitu Roh Kudus dan Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, bisa nanti diteruskan dibaca di ayat-ayat seterusnya, tetapi kita baca dulu ayat yang ke-12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Nah, jadi tujuannya dalam hal ini yaitu membangun jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat tubuh Kristus. Nah, terlebih lagi itu diri sendiri. Kita adalah bait suci Allah, bait roh sucinya. Jadi kita bangun diri sendiri. Di dalam Alkitab berkata bahwa kita harus membangun diri sendiri di dalam iman yang paling suci. Nah, mulai dari diri sendiri, kita bangun diri sendiri oleh Roh Kudus melalui doa pergumulan kita, renungan firman Tuhan, dan selanjutnya kita harus meminta kepada Bapa di surga supaya kita ditambah-tambahkan karunia-karunia dalam pekerjaan pelayanan. Nah,
sehingga kita dapat mempergunakan karunia-karunia Roh Kudus untuk membangun jemaat tubuh Kristus. Inilah tujuan generasi penuai pada akhir zaman ini, yaitu untuk membawa orang-orang yang akan diselamatkan dan melayani orang-orang yang akan mendapat karunia Roh Kudus. Orang-orang yang telah diselamatkan, yaitu yang baru diselamatkan, yang baru dimenangkan, sehingga mereka dibawa masuk. Dan siapa yang membawa mereka masuk adalah kita, generasi penuai. Dan tujuannya itu untuk membangun tubuh Kristus lebih kokoh, lebih aman. Nah, tugas kita sebelum Tuhan datang yaitu membangun tubuh Kristus yang esa dan am. Nah, sehingga setelah itu terbentuk semua, maka Tuhan Yesus Kristus datang. Nah, jadi inilah struktur yang harus kita pahami dalam hal pengutusan oleh Tuhan. Nah, supaya Roh Kudus terus menyertai kita, lakukan hal berikut ini. Nah, jadi supaya Roh Kudus terus menyertai kaum muda, lakukan hal berikut ini. Nah, ini saya ajak untuk lebih fokus kepada semuanya agar dapat memahami apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, ikuti teladan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, Tuhan telah melakukan hal-hal yang begitu luar biasa dalam pelayanan. Tuhan telah memberikan teladan bagi kita, dan kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus sendiri, bukan jejak yang lain, bukan jejak setan, bukan jejak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan jejak orang-orang duniawi, bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lalu mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar Tuhan. Bukan jejak-jejak paranormal, bukan jejak-jejak para dukun, tetapi yang perlu kita ikuti adalah teladan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sendiri telah memberikan teladan bagi kita semua dan kita mengikuti jejaknya. Tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Jadi sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil kaum muda, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Yaitu di mana dia telah mati, rela mati di atas kayu salib oleh kuasa darah Tuhan Yesus sendiri. Kita telah dipanggil, kita telah dibebaskan kutub hukum Taurat. Jadi kita dibebaskan dari itu. Jadi upah dosa adalah maut. Kita dibebaskan semua. Oleh sebab itu kita harus menjadi teladan, sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan dan harus kita ikuti jejaknya. Amin. Pasti amin semuanya, sebab kaum muda masih memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Nah, yang kedua 1 Timotius pasal 4 ayat 12, yaitu jadilah teladan sesuai firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Seterusnya, janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, itulah yang kedua. Yang ketiga, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41. Beginilah firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Dalam dunia pelayanan kita ditekankan oleh Tuhan supaya stabil pelayanan kita. Kita harus berjaga-jaga dalam doa. Dan kita harus sadar dalam doa tersebut supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut. Jadi roh manusia ini memang menuruti keinginan daging yang melemah. Tetapi daging lemah, ketika daging kita lemah, maka disitulah
celah roh untuk menuruti kemauan daging ini. Nah, oleh sebab itu kita harus berjaga dan sadar untuk terus berdoa supaya Roh Kudusnya itu masuk di dalam roh manusia, masuk di dalam roh kita, sehingga kita dibekali oleh Roh Kudus, kita disertai oleh Roh Kudus dalam pelayanan. Nah, yang keempat, jangan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan siap sedia melayani Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 nanti tertulis di sana, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kelima, berdiri teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini yang terakhir 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Nah, kaum muda yang diberkati oleh Tuhan, supaya Roh Kudus terus menyertai kita, jadi tetap berdiri teguh, jangan goyah, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, tetap jangan goyah. Dan milikilah semangat yang tinggi, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Dimanapun, di ruang keluarga, di komunitas sekolah, dan dimanapun kita berada, di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kita Indonesia ini, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan, layani seorang akan yang lain, berdoa bagi yang lemah, ingatkan mereka bagi yang mereka yang jauh daripada Tuhan, dan terus bergumul dan minta Roh Kudus untuk memimpin, membimbing, dan menguasai kita semuanya. Nah, sehingga di dalam akhir ayat ini, ketika kita terus di dalam Tuhan, maka jerih payahmu tidak sia-sia. Kenapa dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia? Bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan akan tersedia mahkota kehidupan, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Libatkanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara, libatkanlah Tuhan di dalam kehidupan saudari semuanya. Roh Kudus terus menyertai, maka Tuhan menolong kita dan memberkati kaum generasi muda yang dipakai Tuhan pada akhir zaman. Jadi sekali lagi, generasi penuai akan dipakai Tuhan pada akhir zaman ini untuk membangun tubuh Kristus yang esa dan am. Demikian firman Tuhan. Semoga pemberitaan firman Allah pada hari ini menjadi bekal bagi kita mulai hari ini sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, dan terus Roh Kudus bekerja bagi kami semua, terkhusus kepada adik-adik kami kaum muda. Berkati mereka, jamalah mereka, lawat mereka. Jika mereka di dalam kelemahan iman saat ini, kuatkan mereka dan berikan kelegaan bagi mereka. Setiap masalah yang mereka hadapi, mampukan mereka untuk melewatinya. Jika mereka dalam kelemahan iman, kuatkan, bangkitkan semangat mereka saat ini. Dan hamba memohon kepadamu Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus untuk menyertai semuanya, dan ciptakan rajut alim perlindungan-Mu, supaya kami mendapat kota benteng dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di surga pada saat ini atas pemberitaan firman-Mu. Seterusnya Tuhan, hamba serahkan kaum muda ini, hamba serahkan kami semua di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami terima firman Allah ini dengan hati yang gembira, yang sungguh-sungguh giat dalam pekerjaan Tuhan. Kami terima berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya.
memberkati kita semuanya. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu. Biarlah sinar terang cahaya kemuliaan Tuhan melingkupi kita semuanya dan menyertai kita semuanya. Berkat-berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat-berkat dari tunas Daud melimpah bagi kita semua. Berkat-berkat dari Samudera Raya memenuhi dan menguasai kita semua masuk di dalam perbendaharaan rumah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.